Salam kembali dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini saya mau bicara perbandingan antara capres-capres yang sudah muncul di tengah publik, Mas Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Tapi kita coba bahas satu persatu. Saya ada catatan beberapa terkait dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu seorang pemimpin ya, bahwa beliau 2 kali menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, tidak memiliki catatan korupsi dan tidak memiliki catatan pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran HAM. Yang ketiga, memiliki rekam jejak yang baik selama pemerintahan di Jawa Tengah. Contohnya menurunkan angka kemiskinan dan angka stunting. Cukup luar biasa kinerja beliau. Yang berikut adalah memiliki strategi untuk membentengi Jawa Tengah dalam menghadapi situasi perubahan iklim global. Yang selanjutnya, beliau ini dekat dengan gadget milenial karena selain memiliki putra juga alam yang cukup milenial dan dekat dengan berbagai kalangan. Ini adalah sesuatu yang baik. Beliau juga family man, memiliki keluarga yang harmonis dan meniti karir di PD Perjuangan itu dari bawah sampai sekarang cukup bagus, menjadi gubernur dan sekarang dicapreskan oleh PD Perjuangan. Ganjar juga kader yang loyal, dia tidak memiliki mental pengkhianat, berani bersikap, tegas bersikap, merakyat dan rajin belusukan karena memang fisik beliau masih energik, tidak gembrot, tidak gempal, tidak penyakitan, tidak membuat beliau sulit bergerak dan hanya di belakang meja. Kita menyaksikan bagaimana banyaknya beliau turun ke lapangan sama seperti Pak Jokowi, memiliki stamina energik dan yang kuat. Beliau juga merangkul semua golongan dan memiliki pemahaman politik luar negeri yang luar biasa. Ini adalah modal bagi seorang pemimpin, memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan para pemimpin-pemimpin global, memiliki kemampuan dalam berbahasa asing, dan jelas memiliki wibawa dan karisma seorang pemimpin. Ini adalah modal yang dimiliki oleh Mas Ganjar. Minus catatan negatif, tidak ada catatan negatif tetapi banyak sekali catatan positif. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang Prabowo. Prabowo ini orang yang sangat berhasrat, nafsunya luar biasa untuk berkuasa. Terbukti dari beberapa kali beliau mencalonkan diri di kontestasi Pilpres tetapi gagal melulu. Kemudian demokrasinya juga lemah sekali karena berkali-kali setiap ikut kontestasi Pilpres selalu tidak pernah menerima kekalahan, selalu ribut dulu, menggugat dulu, menolak dulu. Tapi ujung-ujungnya menerima juga jabatan di kabinet Pak Jokowi. Yang berikut adalah menciptakan polarisasi politik di DKI Jakarta saat mendukung Anies Baswedan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Ini sangat membuat Jakarta terpecah belah. Yang berikut adalah rekam jejak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo selama masa menjabat waktu itu di militer, yang akhirnya membuat beliau diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan diduga terlibat dalam aksi penculikan dan penghilangan aktivis yang sampai sekarang masih beberapa orang tidak kembali. Prabowo juga memiliki temperamen yang agak membahayakan ya, beliau mudah emosi. Dan ini akan sangat menakutkan bagi kita, mengkhawatirkan bagi kita. Takut nanti rakyat ketika mengkritik tiba-tiba hilang. Takut nanti ada selisih pendapat dengan pihak luar, tiba-tiba udah pencet tombol perang yang akhirnya membuat kita jatuh miskin sekarang seperti Ukraina. Jadi kita tidak butuh pemimpin-pemimpin yang begini. Beliau juga fisiknya sudah tidak terlihat bagus, sudah terlihat lemah dan kayaknya seperti orang sakit ya. Dan ini akan mengganggu akselerasi seorang pemimpin untuk bertemu dengan rakyatnya. Prabowo sudah tidak memiliki energi, tidak energik lagi, dan sepertinya sudah terlalu tua untuk memimpin bangsa ini. Jadi saya akan bertanya-tanya bagaimana mungkin milenial akan memilih pemimpin tua seperti ini yang karakter temperamennya tidak bagus dan juga he's not a family man, keluarganya tidak harmonis. Jadi milenial kalau mau memilih pemimpin, pilihlah yang memang senang dengan milenial. Nah, kalau kita bicara tentang Anies Baswedan. Anies Baswedan ini pernah diresapel, dipecat dari jabatannya oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang dia tidak mampu bekerja. Dia hanya bisa bicara, hanya banyak omong. Dan kemudian Anies Baswedan ini adalah sosok yang menggunakan politik identitas untuk memenangkan kontestasi Pilgub di DKI Jakarta 2017. Itu adalah demokrasi paling buruk, paling barbar, paling brutal dalam sejarah negara kita.
Jangan sampai ini terulang kembali, apalagi di tingkat nasional dalam Pilpres. Maka Anies Baswedan ini harus kita tolak untuk menjadi capres. Batalkan, gagalkan dukungan Anda untuk ini. Kecuali memang Anda ya kaum-kaum yang ya radikal, tidak menginginkan Pancasila, tidak menginginkan NKRI. Tapi kalau Anda masih cinta NKRI, cinta Pancasila, yang begini harus kita tolak. Yang kedua, bahwa citra Anies Baswedan ini tidak baik. Terlihat jalan kemana-mana pun selalu sendirian. Ibunya, istrinya tidak pernah dibawa. Ini ada apa? Nah, kan pertanyaan kita begitu. Dan kekuatan politik yang mendompleng di Anies Baswedan ini, kekuatan politik ekstrim kanan ya, kaum radikal, intoleran, tampaknya berkumpul mendukung dia. Dan sama juga ini berbagi di kelompok Pak Prabowo. Maka satu-satunya yang paling layak untuk kita pilih saat ini ya memang hanya Ganjar Pranowo. Dia memiliki semua kriteria yang kita butuhkan untuk memimpin Indonesia ke depan, yang memimpin seluruh perbedaan warga negara kita. Ini yang harus kita lihat ke depan. Jadi hati-hati memilih pemimpin. Jangan sampai Anda tiba-tiba hilang. Atau nanti jangan sampai tiba-tiba perempuan tidak bisa berbuat apa-apa karena negara kita jadi seperti